Halo Sobat Lover, kembali dengan saya Sibo. Oke, kita lanjut lagi untuk unboxing intake manifoldnya ya. Masih berhubungan dengan merek Bepro. Kali ini kita akan membahas intake manifold Bepro ukuran 28 mm miring, tapi versi panjangnya macam ini ya. Jadi di video khusus kita akan mengcompare saja untuk intake manifold Bepro varian pendek dan panjang miring. Dan kali ini kita akan membahas versi panjangnya, dan harganya cukup murah ya, nggak sampai 100.000. Saya dapat, untuk pasti harganya di sini saya cantumkan saja. Seperti biasa, saya dapat di Pasar Kuncen, Kelitian, Yogyakarta. Kalau teman-teman berdomisili daerah Yogyakarta pasti tahu tempatnya. Oke, ini bungkusnya seperti ini, silahkan kunjungi aja ini websitenya dan sosial medianya, silahkan diikuti. Dan ini yang versi panjang kita dapat karet intake, kayaknya sama ya, satu cetakan kayaknya. Dan ini intake manifoldnya, dan kita dapat baut baja ukuran 8 tipe kunci L macam ini. Gampang sekali karat. Teman-teman yang punya budget lebih silahkan diganti aja dengan berbahan stainless. Dan ini dia manifoldnya, sedikit lebih panjang seperti biasa, ini jumbo gede. Jadi teman-teman yang suka remer sampai ukuran 28 mm ya, masih cukup dagingnya nih ya, karena tebal seperti itu, dan tidak diberi seal o-ring. Jadi teman-teman silakan mencari di bengkel umum ya yang diameternya segini. Jadi kalau teman-teman ragu bawa aja contoh manifoldnya, tinggal minta saja ke bengkelnya, Mas, Mbak, ada seal o-ring yang gedenya segini, nanti kan bisa dicarikan macam itu. Oke, ini versi panjang. Seperti biasa dia ada 4 varian warna ya. Silver atau warna alami aluminiumnya, kemudian biru, merah, sama gold ya, warna anodized macam itu. Di sini ada tulisannya Venturi, logo diameter angkanya 28. Di sini ada logo Bepro-nya. Ini ada kemungkinan finishingnya laser ya. Ini finishingnya laser macam itu. Dan untuk kualitas permukaannya ya lumayan sih, lumayan kasar. Tapi gak apa-apa macam itu. Dan untuk kualitas permukaan dalamnya macam ini ya, silahkan teman-teman menilai saja macam itu. Silahkan teman-teman menilai saja seperti ini. Oke, kita langsung bahas ukuran dalamnya saja. Ukuran dalamnya itu apakah 28? Oh iya, 28 mili. Sedangkan ini iya 28 murni 28. Ternyata gede ya. Tapi yang bawah justru mengecil. Dia 24,4. Ya, 24,4. Terus di sini ketemunya 25. Jadi kesimpulannya dari sini 28 menuju ke bawah dia diameternya mengecil menjadi 24 sampai 25 mm. Macam itu. Coba kita rakit aja ya, karena ini kondisinya lepasan. Kita coba rakit. Apakah perlu menyamakan diameternya antara karet intake terhadap intake manifoldnya? Oke, sudah terpasang. Di sini ada kemungkinan sedikit ya, terutama di bagian bawahnya. Ini ya, kelihatan ya, bagian bawahnya sedikit. Teman-teman kalau beli ini pasti paham ya yang saya maksud, seperti itu. Dan apalagi ya, udah sih kayaknya cukup sampai sini aja ya unboxingnya. Kok cepet ya. Oke,
kayaknya cepat. Jadi karena ini karet intake-nya ada kemungkinan satu cetakan, kita nggak usah perlu mencoba memasang di karbunya ya. Mencoba nggak, ya udahlah dicoba aja. Dan seperti biasa di sini agak merepotkan saat memasangkan. Jadi teman-teman kasih oli ya atau paslin supaya memudahkan pemasangan ke intake karetnya. Oke, di sini agak berat. Macam ini kok kecil banget ya. Coba kita coba pasang ke 26 ya, kita iseng-iseng aja. Oh, ini 24 ya. 26. Oke teman-teman, kayaknya dipasangkan ke 26 pas ya. Nah, ini lumayan seret ternyata dipasangkan 26. Jadi kesimpulannya dipasangkan ke 26-nya tuh pas. Ini 26 ya, karburator 26, P26 ternyata pas ya. Ini enggak lobok, enggak longgar, keset pas. Tapi kalau dipasangkan ke 28, PE28 sedikit menyengsarakan. Seperti itu. Dan kalau ke 24 bisa sih ya, bisa, cuma mubazir. Kenapa mubazir? Karena lihat ini, dia terjadi perbedaan diameter. Ya sedikit longgar sih, sedikit longgar, tapi mubazir. Kenapa mubazir? Ini loh, dia terjadi perbedaan yang sangat signifikan terhadap diameter venturinya si karbu dan diameter dalamnya si karet intake. Jadi ini sangat mubazir, terutama pada hasil performa di sepeda motor teman-teman. Jadi diusahakan kalau memang pakai 24 ya cari aja karet intake 24 macam itu ya. Dan kita coba aja ya, murni 28. Karet intake-nya murni 28 macam itu ya. Jadi kesimpulannya sampai ini aja. Kesimpulannya saat pemasangan di karbu P28 dia agak sesek, agak menyengsarakan saat memasang, sama halnya dengan versi miring pendeknya juga itu sangat menyengsarakan macam itu. Jadi kalau teman-teman punya waktu yang sangat kurang kerjaan, teman-teman karbunya ini bagian diameter luarnya si P28 ini dikecilkan saja supaya gampang atau mudah saat pemasangan si karet intake-nya macam itu ya. Ini dikecilin, diameter luarnya dikecilin, disamakan saja dengan diameter dalam si karet intake P Pro macam itu. Udah ya, cukup sekian dulu untuk intake manifold P Pro ukuran 28 mili, tipenya itu miring panjang. Bisa teman-teman dipasangkan ke kanan atau ke kiri, disesuaikan saja dengan motornya teman-teman macam itu. Dan kayaknya ini agak lebih susah ya saat pemasangan bautnya, agak susah. Jadi kesimpulannya teman-teman sedikit agak mau modifikasi. Yang pertama adalah teman-teman cari baut yang lebih panjang, pasang ke head, kemudian potong kepala bautnya dipotong. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini anggap aja panjang, setelah itu teman-teman pasang aja. Nah seperti ini. Jadi teman-teman nanti pengencangannya main mur. Semoga mudah ya. Misalkan tidak mudah, teman-teman bagian ininya sedikit di remer ya, dikurangi supaya ruang gerak si murnya dapat leluasa ya saat memutar-mutar murnya itu macam itu ya. Misalkan teman-teman masih belum paham, pasrahkan saja kepada mekanik yang sudah berpengalaman dan punya alat lengkap macam itu. Oke ya, misalkan ada pertanyaan lagi yang belum jelas yang saya sampaikan di video ini, tulis saja di kolom komentar di bawah. Apabila video ini sangat
membantu, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa lagi pakai masker kalau kemana-mana, cuci tangan, jaga kebersihan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Oke, sekian safety riding, salam aspal bronjang.